Yang berikutnya saya akan menjelaskan obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Nah, kemarin belajar istilah agonis, belajar istilah antagonis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih, ya, menjelaskan mekanisme kerja umum sistem saraf otonom dulu. Nih ya. Nah, sistem saraf otonom itu mekanisme kerja utamanya dia akan menyerupai atau menghambat aksi neurotransmitter secara selektif atau tidak selektif. Sebelumnya, menyerupai atau menghambat. Nah, ingat ya, neurotransmitter kalau berikatan dengan reseptor, dia akan mempunyai efek. Nih, misalnya asetilkolin dengan reseptor apapun kecuali jantung, dia akan melakukan kontraksi. Nih, jadi kalau misalnya ada obat, ya, obat itu ada yang menyerupai asetilkolin. Artinya apa? Obat berikatan dengan reseptor. Tapi kalau dia menyebabkan kontraksi, berarti kerjanya adalah menyerupai. Kalau dia melakukan relaksasi, berarti kerjanya adalah menghambat. Jadi di sini, ya. Jadi obat yang bekerja menyerupai itu biasanya kita sebut sifatnya adalah agonis. Nih. Atau obat yang bekerjanya menghambat, kita sebut sebagai antagonis. Nah, saya coret-coret di sini ya. Jadi misalnya tadi asetilkolin misalnya dengan kelenjar saliva. Umumnya akan menyebabkan apa? Salivasi. Hipersalivasi. Kalau misalnya ada obat ya, menempati dia menyerupai asetilkolin artinya dia berikatan dengan reseptornya di kelenjar saliva dan menyebabkan hipersalivasi. Obat ini disebutnya adalah agonis. Nih, tapi ada obat menempati reseptornya pada kelenjar saliva tapi menyebabkan hiposalivasi. Obat ini disebut sebagai antagonis. Nah, itu. Ya. Jadi obat pada sistem saraf otonom dia bekerjanya bisa menyerupai atau agonis atau menghambat atau antagonis aksi neurotransmitter baik secara selektif atau secara tidak selektif. Nah, berdasarkan dari tadi transmisi neurotransmitter, obat yang bekerja menyerupai atau menghambat itu bisa bekerja langsung di reseptor. Artinya apa? Berikatan langsung di reseptor di sini. Nih, ya. Kalau obat itu berikatan langsung dengan reseptor yang sama dengan neurotransmitter, itu disebutnya nanti agonis langsung. Ya. Nah, tapi ada obat yang bekerja secara tidak langsung terhadap neurotransmitter. Contohnya dia bisa mempengaruhi jalur sintesis neurotransmitter atau mempengaruhi jalur metabolisme, menginaktivasi secara enzimatik, atau dia mempengaruhi jumlah neurotransmitter, atau mempengaruhi penyimpanan neurotransmitter. Berarti obat itu bekerjanya secara tidak langsung, tapi efeknya menyerupai atau menghambat. Nah, maksudnya gini. Nah, tadi lihat, kalau misalnya di sinaps efektor, kalau masih ingat ya, di sinaps efektor sistem saraf parasimpatik, asetilkolin kalau tidak berikatan dengan reseptornya, apa yang terjadi? Dia didegradasi oleh asetilkolin esterase. Nih, ya. Nah, kalau ada obat yang menghambat kerja asetilkolin supaya tidak mendegradasi, itu disebutnya adalah bekerja tidak langsung. Gitu ya. Jadi obat sistem saraf otonom ada yang bekerja langsung pada reseptor, ada yang bekerja tidak langsung. Salah satunya tadi mempengaruhi enzim yang bekerja atau mendegradasi atau memetabolisme neurotransmitter. Nih. Nah, jadi kalau dilihat nanti kalian kenal yang namanya agonis dan antagonis. Di sini agonis kolinergik. Nih. Agonis kolinergik. Nih, di sini berarti ada antagonis kolinergik. Nah, nama lainnya agonis kolinergik, nama lainnya kolinomimetik. Mimetik artinya mirip.
Kalau antagonis kolinergik artinya cholinerceptor blocking drug. Nih, ya. Nanti kalau misalnya agonis simpatik, nih disebabnya adrenoceptor agonis. Atau misalnya di sini kalau tadi ini parasimpatomimetik, ini disebutnya nanti simpatomimetik. Jadi kalau baca pustaka ada istilah-istilah ini saya harapkan sudah mengerti ya. Kalau ini disebutnya parasimpatolitik. Ini disebutnya adalah simpatolitik. Pengertiannya sama. Litik itu artinya degradasi, mengurangi. Mimetik itu mirip. Ya, jadi agonis kolinergik itu nama lainnya adalah cholinomimetik atau parasimpatomimetik. Kalau adrenoceptor agonis adrenergik, agonis simpatik, nama lainnya adalah simpatomimetik. Tapi kalau antagonis itu litik. Antagonis kolinergik namanya parasimpatolitik, antagonis adrenergik nama lainnya adalah simpatolitik. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah obat yang bersifat